Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang beriman? Pernahkah kita berpikir apa yang membuat hidup ini terasa lebih tenang, bahagia, dan bermakna? Jawabannya ada dalam sholat. Yuk kita bahas bersama tentang keutamaan sholat yang mungkin belum banyak kita sadari. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama, sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh. Dalam sholat, kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, betapa pentingnya sholat ini hingga ia menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang yang ingkar. Sholat tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tapi juga memberikan banyak manfaat di dunia. 1. Ketenangan hati. Ketika kita sujud, kita meletakkan kepala di tanah sebagai bentuk kerendahan diri di hadapan Allah. Hal ini membuat hati lebih tenang dan bebas dari kegelisahan. 2. Kesehatan fisik. Gerakan sholat seperti ruku dan sujud secara ilmiah terbukti melancarkan peredaran darah dan menjaga fleksibilitas tubuh. 3. Kedisiplinan waktu. 5 waktu sholat mengajarkan kita untuk hidup teratur dan menghargai waktu. Sahabat yang beriman, di akhirat, sholat menjadi amal pertama yang dihisap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Betapa besar pahala sholat, terutama jika dilakukan dengan khusyuk. Sholat juga menjadi penyelamat dari siksa neraka dan menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Sahabat yang beriman, sholat adalah hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadikan sholat bukan sekedar rutinitas, tapi momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah memperbaiki sholat kita, baik dari segi waktu, kekhusyukan, maupun pemahaman. Ingatlah, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dengan sholat yang baik, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik pula. Sahabat yang beriman, bagaimana jika kita meninggalkan sholat? Apa konsekuensi dari perbuatan ini? Mari kita bahas ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Bahkan Allah telah memperingatkan kita dalam surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat. Sahabat yang beriman, meninggalkan sholat tidak hanya berdampak pada hubungan kita dengan Allah, tetapi juga pada ketenangan hati dan keberkahan hidup kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Namun, pintu taubat selalu terbuka. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita mulai dari sekarang. Perbaiki sholat kita,
dan jadikan sholat sebagai pondasi hidup kita. Sahabat-sahabat yang beriman, jangan pernah tinggalkan sholat, karena di dalamnya ada keberkahan, ketenangan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu menjaga sholat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, selanjutnya mari kita bahas apa balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah membalas bagi orang yang meninggalkan sholat bukan hanya di akhirat, tapi juga balasan di dunia. 1. Kehilangan keberkahan dalam rezeki. 2. Kehidupan yang penuh kegelisahan. 3. Akan sulitnya menemukan ketenangan hati. Namun sahabat yang beriman, balasan yang paling mengerikan menanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Di akhirat, orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi siksa yang sangat pedih. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali taubat dan amal kebaikan selama di dunia. Namun sahabat yang beriman, semua ini bisa dihindari. Allah Maha Pengampun selama kita segera bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan tunggu esok. Mari kita tegakkan sholat, karena itulah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat yang beriman, seperti biasanya, di akhir video kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif. Kali ini sebuah kisah tentang seorang pria yang menemukan cahaya di tengah gelapnya kehidupan melalui sholat. Ia bernama Andi. Dulu hidupnya penuh masalah. Bisnisnya bangkrut, hutang menumpuk, dan ia merasa tidak ada lagi harapan. Malam itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa hidupku seperti ini?" Ia merasa kehilangan arah, hingga akhirnya ia teringat pesan ibunya, "Nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu kunci kebahagiaan." Tapi Andi sudah lama melupakannya. Dengan penuh ragu, Andi mengambil wudhu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia sujud dalam sholatnya, mengadu kepada Allah. Hatinya mulai terasa ringan. Ia tak menyangka air matanya mengalir begitu deras. Dalam sujud itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, Andi berkomitmen untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Ia mulai merasakan perubahan besar. Masalahnya memang belum selesai, tapi ia merasa lebih tenang dan mampu berpikir jernih. Sholat 5 waktu menjadi prioritasnya, bahkan di tengah kesibukan. Perlahan tapi pasti, keberkahan datang. Andi mulai usaha kecil dengan sisa uangnya. Dengan doa dan usaha, bisnisnya mulai berkembang. Ia sadar bahwa sholat bukan hanya meminta, tetapi juga menguatkan hati untuk berusaha dan berserah diri. Kisah Andi adalah pengingat bagi kita semua. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga anugerah. Dalam sholat ada kekuatan, harapan, dan jawaban atas masalah kita. Jika hidupmu terasa berat, mungkin sudah saatnya kau kembali ke sejadahmu, karena di sanalah kau menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menunggumu kembali. Sahabat yang beriman, demikian penjelasan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.